Jadi dulu itu ada sebuah kisah, ada sebuah cerita di dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah itu ada dua orang bersaudara, ya, mereka menganut agama Majusi. Tentunya ketika mereka menganut agama Majusi, mereka menyembah kepada api, mereka menyembah api. Yang adik ini menyembah kepada api sekitar 35 tahun. Yang si abang ini menyembah ke api sudah selama 70 tahun. Hingga akhirnya mereka di dalam hatinya, di dalam batinnya, kedua kakak beradik ini muncul rasa kekhawatiran, muncul rasa kebosanan. Dia bilang begini, si adik bilang ke abang, "Bang, kita ini udah menyembah api ini udah cukup lama, Bang. Tapi kehidupan kita kayak gini-gini aja, Bang, dari dulu, Bang. Coba kita, Bang, buat eksperimen. Buat apa namanya eksperimen itu? Buat percobaan, Bang. Api yang kita sembah ini kira-kira dia memihak kita atau tidak, Bang? Kalau ternyata dia memihak kepada kita, maka kita harus terus untuk menyembah kepada api tadi, Bang. Ayolah, Dek. Akhirnya api tadi dihidupkan. Caranya gimana, Dek? Kita eksperimennya, kita coba, kita pegang, Bang. Kalau kita pegang api itu ternyata api itu dingin, Bang, tak panas, tak membakar tangan kita, berarti api tadi itu sayang dengan kita. Kalau ternyata tangan kita masih dibakar sama dia, Bang, udah, Bang, buang aja api tadi itu, Bang. Akhirnya ketika dicoba, betul, Bang, ketika dicoba dihidupkan api tadi, tangannya terbakar. Marah-marah, Bang. Saya sudah nyembah kamu sekian tahun, puluhan tahun, tapi kamu tidak pernah menghormati saya, tidak pernah menyayangi kepada saya. Saya selalu sayang dengan kamu. Akhirnya api tadi dibuang. Dalam kondisi kekecewaan seperti ini, yang dua saudara tadi ini kemudian lewat di satu jalan bertemu dengan sebuah pengajian Malik bin Dinar, Imam Malik bin Dinar. Maka ketika ketemu dengan pengajian Imam Malik bin Dinar, beliau berdua ini datang kepada Malik bin Dinar. Ketika beliau datang, cerita dengan kejadian tadi dan tujuannya mau masuk Islam. Akhirnya ketika kedua-duanya mau masuk Islam, mereka berdua ini belum syahadat, pulang ke rumahnya. Setelah pulang mengajak seluruh keluarganya, anaknya diajak, bininya diajak, kakeknya, semua sekeluarga itu dibawa. Nah, si abang ini dirayu oleh setan di tengah jalan. Kau kalau masuk Islam pasti kau dihina nanti sama orang-orang yang ada di kampungmu. Belum sampai ke rumahnya ini, dirayu oleh setan. Akhirnya si abang ini tidak jadi, Bang, untuk masuk Islam. Si adik tetap semangat, anaknya dibawa, istrinya dibawa untuk bersyahadat di hadapan Malik bin Dinar. Ketika selesai bersyahadat, beliau sudah menjadi orang Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, ini sudah dijauhi oleh keluarganya semua. Betul yang terjadi bagi adiknya tidak dikawan sama tetangganya, tidak dikawan sama keluarganya, tidak dikawan. Gara-gara apa? Beda agama sudah. Nah, pada satu saat si adik ini kan punya istri. Nah, istrinya ini garang, Bang. Akhirnya sama istrinya ini, si suaminya ini disuruh kerja. Sana, Bang, kau kerja, Bang. Jangan ada di sini, Bang, kau kerja, Bang. Karena sudah beberapa hari ini kita tidak makan gara-gara kau ngajak kita pindah agama. Gara-gara kau nih, Bang. Akhirnya pergilah si suami ini ke pasar mencari pekerjaan. Menawarkan diri untuk menjadi kuli di pasar, tapi ternyata tidak ada yang memperkerjakan dirinya. Akhirnya ketika suami tadi berpikir di pasar ini, kalau saya balik, udah sore-sore nih kan, ini kalau saya balik ini bini saya ngamuk nih, marah nih, saya enggak bawa apa-apa nih kan, enggak bawa duit. Akhirnya ketika dia mau pulang, dia melihat masjid. Nah, di masjid itulah dia takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada hari Rabu, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hatinya sudah tenang. Beliau pulang, nyampe ke rumah, betul dimarah sama bininya. Mana, Bang? Dari tadi kita nih nunggu kau, Bang. Kita nih nak makan. Lapar nih, Bang. Udah 1 hari kita nih tak makan. Mana duitnya, Bang? Tunggu deh, sama bos belum digaji. Katanya Abang tadi, sama bos belum digaji. Akhirnya besok pagi diusir lagi sama istrinya, disuruh kerja lagi ke pasar. Bingung nyampe ke pasar, engkau alaku apa boleh. Tidak ada orang yang mau memperkerjakan dirinya, bingung. Hingga akhirnya dia tetap mengadu kepada Allah, datang ke masjid ngadu kepada Allah. Nyembah kepada Allah, sholat duha, baca Quran, terus di situ. Hingga akhirnya agak malam dia pulang.
Karena menyusun strategi ini, kalau saya balik agak awal, apalagi alasannya. Betul, di hari yang kedua pulang dengan kejadian yang sama pada hari pertama. Juga dia jawabannya, mana bang uang bang? Ketika dia jawab, saya belum digaji oleh bos. Padahal orang tadi itu tak kerja. Suaminya mengira, si istrinya ini mengira bahwa gaji yang dimaksud adalah gaji dari si bos asli. Tapi maksudnya si suami ini adalah gaji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bos itu adalah Allah. Nah kemudian setelah hari ketiga, nah ini hari ketiga ini di hari Jumat. Maka ketika di hari Jumat sudah disuruh ke pasar. Maka ketika nyampe di pasar, dia tidak ke pasar, dia ke masjid. Pokok di masjid dia itu wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sampai sholat Jumat selesai dilaksanakan. Terus sampai ritual-ritual, rutinitas yang dilaksanakan itu sampai malam. Maka ketika malam ini bingung lagi di balik. Ini duit tak ada lagi ini. Ay kena marah bini lagi ini. Nah saat dia ini punya akal, dia ngambil sapu tangan diambil. Ah ini kok sapu tangan ini saya anu saja ini disimpan tanah itu disimpan. Biar kalau nanti bininya nanya, mana bang gajinya bang? Ini deh, begitu. Hingga akhirnya sudah dibungkus dengan tanah. Ternyata ketika orang tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat, ada keajaiban yang terjadi di rumahnya yang suami ini tidak tahu. Apa keajaibannya? Ada orang yang mengetuk pintu di rumahnya tadi. Ternyata orang tadi ketika ditanya dari mana tidak menjawab, cuma dia bilang ini gaji milik suamimu selama dua hari kerja. Jadi hari Rabu, hari Kamis yang dibayar. Ini dari siapa pak? Ini dari bos katanya. Nah suami ini tidak tahu. Dia kan ada di masjid di hari Jumat ini. Ada di masjid. Akhirnya ini mau balik nih, gimana ceritanya ini? Akhirnya karena dia bingung, takut dimarahin istrinya, sapu tangan tadi yang diisi dengan tanah dibawa balik sampai di rumahnya. Udah siap dengan segala konsekuensi yang ada ini. Ini kalau dimarahin istri ini udah siap. Ternyata istri ini tidak marah. Bang, ketika dibuka pintu, bang dia cerita, bang, bahwa tadi ada orang bulan begini, saya tanyakan namanya, dia tidak jawab. Ini bang, gaji abang yang kerja bang selama ini. Dia sadar kalau gaji tadi ini dari bos adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tak laku sekali nengi pasar. Kerjanya hanya ke siapa? Ke Allah, berdoa minta kepada Allah. Kerjanya di masjid nyembah kepada Allah. Nah kemudian akhirnya dia keluarkan sapu tangan yang isi tanah tadi. Ini dek hasil saya kerja hari ini katanya. Sekali dibuka hasilnya tadi ini, tanah tadi itu ternyata menjadi sebongkah emas. Tanah tadi. Barokahnya apa? Barokah yang pertama adalah dia takarrub, yakin, ikhlas dengan apa yang diuji di awal dia masuk Islam. Dia tetap yakin bahwa dirinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kenapa kok kita semakin melarat selama ini? Karena tidak ada keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang terdahulu. Keyakinan kita kurang, tidak sama, tidak full. Keyakinan kita tidak full. Tapi kalau orang yakin, insya Allah selalu aman, diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.